Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya hari ini baru saja diluncurkan ya, yaitu aplikasi dan juga situs rumah pendidikan. Nah, pada video ini kita akan memberikan pengalaman, yaitu bagaimanakah cara login rumah pendidikan Kemdikdasmen. Sekaligus di sini ada berbagai macam menu yang ada di aplikasi rumah pendidikan. Kita akan mencoba mereview ya dari seluruh menunya dan juga fitur dari rumah pendidikan. Bagaimanakah cara login rumah pendidikan, cara daftar rumah pendidikan, dan juga apa saja fungsi dan fitur ya pada menu yang kita bisa manfaatkan. Bagaimanakah caranya dan informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman gak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, untuk teman-teman di sini memanfaatkan untuk login maupun daftar melihat segala menunya, di sini teman-teman silahkan dibuka untuk situsnya ya. Untuk situs dari rumah pendidikan itu adalah alamatnya yang ini ya. Kalau misalkan dulu kita pakai PMM, sekarang itu menggunakan yang ini, yaitu rumah.pendidikan.go.id. Jadi silakan saja diketikkan rumah.pendidikan.go.id ya. Nah, ini kita copy kemudian kita pastekan di browser. Dan di sini saya akan menggunakan akun belajar.id saya saja teman-teman ya. Kalau misalkan dulu itu kita memakai PMM, misalkan untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu menggunakan aplikasi PMM seperti ini, maka di sini otomatis langsung masuknya itu ke ini ruang guru dan tenaga kependidikan ya, atau ruang GTK. Jadi ruang GTK untuk sekarang itu di sini merupakan bagian dari rumah pendidikan. Nah, sini kita mulai yaitu dari ini ya, dari rumah pendidikan. Nah, kita masukkan, ini kita sudah login menggunakan akun Google kita teman-teman ya. Nah, ini. Nah, sekarang ini kita ketikkan tadi atau kita pastekan yang alamatnya adalah rumah.pendidikan.go.id. Nah, ini ya. Kemudian teman-teman silahkan klik saja enter. Kemudian teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman homepage seperti ini. Coba di sini yang slash belakangnya kita hapus. Maka kita tambahkan di sini ya. Jadi ketika masuk ke homepage. Nah, sebelum kita login di sini coba kita cek ya. Ini adalah untuk tampilannya seperti ini dari rumah pendidikan itu. Jelajahi berbagai layanan pendidikan dalam genggaman ya. Nah, ini. Nanti dimaksudkan untuk masyarakat dan juga wali murid pun juga bisa ya untuk memantau. Jadi untuk menunya di sini ada ruang GTK, kemudian ruang murid, ada ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan juga ruang orang tua. Nanti kita akan coba buka satu persatu setelah kita login ya. Kemudian untuk menu di bawahnya di sini ada layanan paling banyak diakses. Ini adalah semacam postingan populer gitu ya. Kemudian di sini adalah untuk segala informasi terbaru ya di sini. Kemudian di sini ada butuh bantuan, pusat bantuan atau semacam FAQ ya. Kemudian ini untuk bagian beranda nih, bagian beranda. Kemudian di bagian cari ini adalah kita bisa mencarikan dengan kata kunci ya. Dan di sini disajikan berbagai macam menu utama tadi. Kemudian untuk pemberitahuan di sini manakala ada pemberitahuan, namun kita harus login dulu ya. Kemudian di sini di bagian akun ini kita login ya. Untuk login ini karena saya sudah menggunakan akun belajar.id dan saya rekomendasikan teman-teman yang guru ya, ini bisa menggunakan akun belajar.id. Karena apa? Karena kaitannya nanti dengan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah lewat PMM gitu kan. Nah, sini untuk login ini kita klik saja di sini ya, yaitu akun. Kita klik sini. Kemudian di sini akan ada ucapan yaitu selamat datang rumah pendidikan, kemudian masuk dengan akun Google. Nah, di sini saya sudah memasang saya membukanya. Linknya ini adalah pada akun belajar.id saya. Kita klik masuk dengan Google. Kemudian ini diarahkan ke sini yaitu untuk melanjutkan ke pendidikan.go.id. Di sini tentunya akan diarahkan teman-teman itu di laptopnya itu ada berapa email nih. Nanti silakan dipilih saja ya. Nah, ini saya menggunakan akun email ini, akun belajar ID. Kita klik di sini ya. Kemudian kita klik lanjutkan ya. Oke. Dan sekarang sedang proses. Ini kita sudah berhasil masuk. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil masuk ya. Kalau misalkan kita klik akun di sini, maka langsung diarahkan ke sini. Inilah identitas kita, nama kita, akun belajar ID kita, kemudian kita tuh berada di sekolah mana gitu kan. Nah, ini pusat bantuan tentang aplikasi kebijakan syarat ketentuan. Ini untuk keluar ya atau logout.
Nah sekarang kita cek di menu-menunya ya. Jadi cara loginnya seperti itu, kita cukup mudah banget ya sepertinya. Hanya login dengan akun Belajar ID saja. Kalau misalkan teman-teman yang bukan guru mungkin ingin login manfaatkan fitur, coba saja login menggunakan akun Google biasa. Itu sepertinya bisa ya. Tadi saya mencoba juga bisa. Di sini untuk yang ini kita review dulu dari yang tersedikit ya. Untuk yang berikutnya di sini kita cek di ruang orang tua. Nah, ruang orang tua ini adalah layanan informasi pengaduan pendampingan, dukungan belajar, konsultasi pendidikan. Kita coba konsultasi pendidikan ini masih belum aktif ya, menunya belum aktif. Dukungan belajar di sini juga masih sedang dalam pembangunan, under reconstruction ya, karena baru saja dirilis. Panduan pendampingan pun juga demikian. Kemudian untuk yang layanan informasi di sini kita diarahkan ke ULT ya, ke ULT. Kemudian nanti sepertinya tuh menggunakan semacam tiket gitu ya. Nah ini. Kemudian ini adalah untuk ruang orang tua ya. Ruang publik seperti apa? Ruang publik di sini ada ini ya, ada pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital, rapor publik. Coba kita buka rapor nih. Masih under construction juga. Oke, belum bisa ya. Kemudian ruang mitra, ini kita coba buka ruang mitra. Ruang publikasi ilmiah, kita cek di sini. Di sini diarahkan ke jurnal ya, yaitu jurnal pendidikan kebudayaan open access nih. Oke, ini adalah masuk di jurnal description. Ini adalah ada Sinta berapa nih? Ada keterangan Sinta berapa nih? Terakreditasi peringkat Sinta 2 ya, lumayan ya. Oke, ini adalah untuk akreditasinya jurnal Sinta 2. Coba nanti kita kapan-kapan publikasi artikel di sini ya. Oke, itu untuk publikasi ilmiah. Kemudian mitra berjas pendidikan ya. Ini adalah masuk ke Siplah teman-teman. Nah ini Siplah kemdikbud.go.id ya. Ini masuk ke Siplah, situs informasi resmi pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Nah ini. Kemudian kolaborasi pendidikan di sini adalah under reconstruction. Kemudian relawan pendidikan di sini juga masih perbaikan. Informasi Dudi ini juga masih ini ya. Oke, itu. Kemudian ruang pemerintah ini apa saja nih? Yaitu neraca pendidikan daerah, akun pendidikan, rapor pendidikan daerah, informasi integrasi PPDB. Coba kita cek, masih belum ada ya. Di sini menunya masih under reconstruction. Ini adalah untuk NPD. Oke, ini adalah tampilan per provinsi ya. Oke, sekarang kita coba buka ruang bahasa nih. Ruang bahasa ini adalah kamus ya. Kamus penerjemah daring BIPA ada layanan OKBI. Coba kamus ini adalah kita diarahkan menuju ke KBBI ya. Nah ini kita KBBI, nanti bisa kita manfaatkan ya. Penerjemah daring ini diarahkan ke penerjemahan. Nah ini tentunya nanti teman-teman bisa manfaatkan ya. Nah ini kemudian coba kita langsung sini aja, yaitu ruang sekolah itu isinya apa. Ini tentang profil sekolah, rapor pendidikan sekolah, bantuan operasional akun pendidikan. Coba rapor sekolah ini langsung diarahkan menuju ke sekolah data kemdikbud.go.id ya. Nah ini kalian bisa cari di sini. Kemudian rapor pendidikan dan seterusnya. Kemudian RKBS ya. Kemudian kita masuk di ini yang ada katanya dengan kita nanti ruang GTK ya. Coba ruang murid dulu. Ini adalah sumber belajar, buku bacaan digital, akun pendidikan, bank soal. Coba kita cek bank soalnya. Ini masih belum ada isinya. Riwayat pendidikan belum ada. Kemudian rapor digital ini belum ada. Kemudian buku bacaan ini sudah ada. Masuk ke Budi, yaitu buku digital gerakan literasi. Nah ini nanti teman bisa unduh berbagai macam buku di sini ya. Wah sangat lengkap banget. Adik kecil dan kucing, kau sedang apa lala, dan seterusnya. Nah ini sangat bermanfaat banget ini Budi. Kemudian ini ya tadi udah bahan bacaan juga. Nah sekarang ini sebagai seorang guru ya, kita coba buka di ruang GTK. Ini adalah ruang GTK, itu fiturnya sepertinya mirip dengan PMM ya. Oke, di sini ada diklat pelatihan pembimbing di LMS ya.
Di sini kita diarahkan dengan akun belajar.id. Nah, ini nanti diarahkan ke LMS. Sertifikat pendidik. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Sertifikat pendidiknya ini adalah di sini maaf, akun belum termasuk dalam PPG bagi guru tertentu ya. Nah, ini kalian bisa cek di sini, dikarenakan di sini memang kita coba-coba ya, karena kita sudah PPG dulu 2020-an. Oke, teman-teman yang peserta PPG guru tertentu piloting tahap 1, 2, 3 ini pasti sudah muncul ya. Silahkan tinggalkan sejak kolom komentar siapa nih yang sudah muncul. Kemudian pelatihan mandiri diklat, kemudian sertifikasi pendidik pelatihan mandiri ini adalah diarahkan menuju ke pelatihan mandiri yang dulu pernah kita ikuti ya. Ini terintegrasi dengan PMM juga nih. Ini ada webinarnya, kemudian ada rekomendasi, kemudian ada topik, kemudian ada aksi nyata dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk di bagian menu pelatihan mandirinya. Oke. Berikutnya komunitas. Ini adalah diarahkan menuju ke ini ya. Ini komunitas. Dulu pernah saya tuh membuat kombel dan pernah menyelenggarakan webinar juga. Ini dulu ketika mau membuat tutorial ya. Nah, ini. Oke, ini sudah ya. Ini komunitas terdekat, ada Gugus 1 Kecamatan Ngawi dan seterusnya. Oke, kita live. Kemudian komunitas sudah tadi. Kemudian untuk karir ya. Nah, karir. Nah, di sini pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja coba kita buka ya. Pengelolaan kinerja itu langsung diarahkan ke PMM seperti ini. Nah, ini PMM ini kita nanti lewatnya di sini ya. Ini sama halnya juga dengan kalau misalkan kalian masuk di sini di PMM ini langsung masuk ya. Ini tampilannya sudah berubah seperti ini. Nah, itu tampilannya sama dengan ini. Kemudian sebagai guru, sebagai pegawai. Nah, inilah untuk yang tahun periode ini sudah dimulai oleh atasan. Nah, ini kalian ingin ubah periode sini ya. Kemudian di sini kita periode sudah bisa dimulai dan nanti kita sudah bisa untuk mulai membuat RHK ya di sini. Ini predikat kinerja 2024 sudah, tentunya teman-teman sudah mensinkronkan dengan Ekin BKN ya. Sudah kirim ke SIASN atau belum nih? Nah, ini untuk periode sudah dimulai, maka di sini kita nanti bisa mulai pengelolaan kinerja. Oke, nanti kita berikan tutorialnya ya. Mungkin teman-teman ingin diberikan tutorial membuat RHK untuk pengelolaan kinerja 2025, silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar. Ini adalah kalau misalkan kita masuk di sini ke pengelolaan kinerja. Untuk seleksi kepala sekolah ini adalah klik di sini. Nah, inilah juknis kepala sekolah terbaru ya. Nah, ini teman-teman untuk mengecek apakah kalian sudah memenuhi syarat atau belum, kalian cek di sini. Cek sekarang. Nah, ini nanti akan ditunjukkan sertifikat pendidiknya, kemudian sertifikat guru penggerak atau CKS-nya gitu kan. Kemudian berikutnya untuk yang ini perangkat ajar ini apa? Perangkat ajar kita diarahkan menuju ke ini modul ajar ya. Ini adalah di PMM juga ya, gurukomdikbud.go.id. Kita tinggal pilih fasenya, fase apa, misalkan umum ya. Nah, ini fase 3-4 misalkan, kemudian kita pilih dan nanti bisa unduh di sini ya. Ini belum ada yang disimpan ini, jadi masih dalam tahap pengembangan sepertinya. CPATP, nah di sini adalah tinggal pilih saja ya. Ini tinggal masukkan pada kolom-kolom ide praktik juga sama. Jadi kalian yang ingin mencari referensi, video inspirasi, asesmen, pengelolaan pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, itu teman-teman. Jadi untuk ruang GTK isinya adalah itu. Selanjutnya di sini ada refleksi kompetensi, perangkat ajar, CP, ide praktik, bukti karya, video inspirasi dan lain sebagainya. Nah, ini dokumen rujukan, pengelolaan kinerja, ini pengelolaan pembelajaran, peningkatan kompetensi, pengelolaan satuan pendidikan. Coba ini adalah dokumen rujukannya di sini. Ini adalah penggunaan fitur. Ini adalah semacam petunjuk ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Oke, kira-kira demikian ya cara login dan juga review singkat untuk aplikasi ini. Mungkin teman-teman diberikan tutorial apa nih inginnya, apakah pengelolaan kinerja atau mungkin yang lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan buatkan ya pada video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.